Paman kita di mana? Apa kau melihat desa di depan sana? Jika kau lapar, pergilah ke sana. Ibu, aku ingin ibu. Ibuku. Kenapa dia begitu panas? Pekerjaanku. Aku berhenti. Mulai sekarang, kau adalah putriku. Ayah, apakah kau sudah menemukan anak-anak? Yer kembali. Yang pergi. Mustahil. Memang benar. Xiao Dashi si sopir mengantar yang kembali. Dia mengemudi terlalu cepat. Telah terjadi kecelakaan mobil. Yang tidak selamat. Pada akhirnya, Xiao Dashi juga melarikan diri. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ini Abu Yang. Putriku. Ibu minta maaf, nak. 5 tahun kemudian. Dashi kau. Kau mau kemana? Kenapa kau berdebu? Banyak pekerjaan di lokasi konstruksi hari ini. Melakukan sedikit tambahan. Kupikir aku akan mendapatkan sedikit lebih banyak. 5 tahun lalu kau memungut Shinshin. Kau menyelamatkannya. Kau bahkan mendonorkan ginjalmu untuknya. Kau harus mengurangi pekerjaan berat. Kenapa kau injak kincirku? Aku tidak hanya akan menginjaknya, aku akan mengambilnya. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Putriku. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah, ibu jangan datang menemui Shensen lagi. Apa ibu tidak menginginkan Shensen lagi? Anak bodoh. Ini hari ulang tahunmu hari ini. Ayah akan membawamu ke toko kue, oke? Baiklah. Kita akan membeli kue favoritmu, kue stroberi. Ayah paling sayang Shensen. Shensen juga sayang ayah. Gadis baik Senshin. Ayo Senshin. Senshin lihat. Kita sampai. Ayah. Villa ini tampak seperti kastil. Apakah ibu tinggal di sini? Demam tinggi 3 tahun lalu membuatnya melupakan segalanya. Ayo, ayah akan membawamu untuk melihat ibu. Baiklah. Ayo pergi. Xiao Dashi. Ini Cheng Yang. Siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini? Tuan Shen. Aku hanya ingin anak ini. Untuk melihat Nona Shen. Shen. Kemarilah. Panggil dia kakak. Kakek. Dia dan keluarga Shen tidak ada hubungannya satu sama lain. Bawa dia dan keluar dari sini. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah Shen lagi. Seperti yang kau tahu, aku tidak berpendidikan tinggi. Setelah meninggalkan keluarga Shen, aku telah melakukan pekerjaan serabutan. Tidak menghasilkan banyak uang juga. Baiklah. Jangan berpikir bahwa dengan memberinya ginjal, kau bisa mengubahnya menjadi sapi perah. Memeras uang dari keluarga Shenku. Aku tidak memintamu untuk memberinya ginjalmu. Bukankah uang yang kau inginkan? Tidak. Apakah cukup? Tidak cukup. Tuan, Anda salah paham. Bagaimana dengan ini? Masih belum cukup. Apakah cukup? Apakah cukup? Bukan itu maksudku. Seseorang. Singkirkan 2 pembawa sial ini dari sini. Hari ini adalah ulang tahun Nona dan Tuan Muda. Jangan ganggu mereka.
Tuan-tuan, aku mohon, biarkan anak itu melihat ibunya. Sepertinya kau tidak akan minum jika hanya ditawari kecuali dipaksa. Pukul mereka. Jangan pukul ayahku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika kau membawanya ke hadapanku lagi, aku akan membuatnya menghilang sepenuhnya. Ayo pergi. Ayahku baik-baik saja, ayah. 10 tahun kemudian. Ayah, aku pulang. Shen kembali. Iya, ayah. Zhao Shensen putri kesayangan keluarga Shen saat dewasa. Mengapa begitu banyak hidangan? Nah, aku pergi ke hotel tempatku kerja paruh waktu hari ini. Banyak tamu datang. Dan mereka memesan makanan satu meja penuh, tapi mereka hampir tidak memakannya. Jadi aku membungkusnya dan membawanya pulang. Ayah masih bisa menikmati keberuntunganmu? Sudah lama. Sejak kita melihat begitu banyak makanan enak. Betul. Makanlah, ayah. Baiklah. Makan. Baiklah. Kau menderita kanker paru-paru stadium akhir. Kemoterapi tidak akan berhasil lagi. Saat ini, transplantasi paru-paru adalah satu-satunya pilihan. Berapa biayanya? 800.000. Aku akan terlambat. Aku harus pergi. Kau baru saja duduk. Kenapa kau terburu-buru? Aku dapat subsidi 200 yuan. Di rumah sakit tempatku kerja paruh waktu hari ini. Oh, baiklah. Ingat minum obatmu. Makan pelan-pelan. Aku pergi. Hei Shen. Ya, Bukan apa-apa. Ayah hanya ingin memanggilmu. ayah makan dulu. Ingat minum obatmu setelah selesai makan. Aku pergi dah. Merasa lebih baik, jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sama-sama, gadis kecil ini benar-benar perhatian. Suster sang asisten rumah sakit. Shen, ayahmu mencoba bunuh diri dengan minum pestisida. Dia telah dibawa ke rumah sakit kami. Suster Zhang, bisakah kau memeriksa pasien itu? Dokter Liu. Ayahku satu-satunya keluargaku. Tolong, kau harus menyelamatkannya. Untungnya tetangga membawanya tepat waktu. Nyawanya telah diselamatkan. Tapi sungguh, tahukah kamu, kanker paru-paru ayahmu telah mencapai tahap yang sangat serius. Jika dia tidak menjalani transplantasi, aku khawatir akan terlambat. Kanker paru-paru. Bukankah dia memberitahumu? Aku sudah memberitahunya. Dia pikir itu mahal dan menyerah. Kami tidak menyerah. Berapa biaya operasi ini? Setidaknya 800.000. 800.000. Aku akan mencari jalan sekarang. Dokter Liu, tolong. Tolong jaga ayahku. Terima kasih. Bos, aku ingin mendapatkan gaji setahun di muka. Apel. Setahun. Kau gila atau aku yang gila? Jangan bekerja di sini lagi untukku. Pergi dari sini. Bos, Pergi. Hong teman sekelas. Hong. Ayahku sakit parah. Dan butuh banyak uang. Bisakah kau mengembalikan 3.000 yuan yang kupinjamkan padamu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku meminjam uang darimu? Aku mohon. Bos, aku mohon. Bantu aku mencari pekerjaan paruh waktu lain. Tidak pergi sana. Bos, Pergi. hei saudara Wang.
Suster Zhao, kami semua, pasien yang pernah kau rawat sebelumnya. Kami dengar ayahmu sangat membutuhkan uang untuk operasi. Kami semua sedikit menyumban. Terimalah untuk saat ini. Tidak. Kalian semua masih pasien sendiri. Bagaimana aku bisa mengambil uangmu? Selalu ada prioritas dalam perawatan medis. Operasi ayahmu penting. Ambil. Oh, jangan terlalu sungkan. Terimalah. Dr. Liu. Shen, apa yang kau lakukan? Bangun. Dr. Liu. Ini 80. Bisakah kau mengatur operasi untuk ayahku dulu? Aku mohon. Tolong. Aku benar-benar mohon. Shen, kau tahu peraturan rumah sakit. Uang ini masih jauh dari cukup. Bagaimana kalau kau pikirkan lagi? Jika ada kerabat lain di keluargamu. Kerabat? Ibu. Jika ibu tahu, dia pasti akan membantuku. Hari ini adalah hari ulang tahun kalian berdua. Ibu punya hadiah ulang tahun untukmu. Matahari mewakili kakak laki-laki, bulan mewakili adik perempuan. Ibu berharap matahari selalu melindungi bulan, dan bulan selalu bersama matahari. Jangan khawatir, Bu. Aku akan selalu melindungi adikku, dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Halo, permisi, apakah Nona Xian Mangsu ada di rumah? Pei pelayan keluarga Wang. Ya, tunggu sebentar. Nona, seseorang mencari Anda di luar. Siapa? Seorang gadis aneh. Gadis kecil. Siapa yang kau cari? Kau. Zhao Xinsan. Kakek. Jangan panggil aku kakek. Kau adalah bintang kesialan. Sel basi lagi. Kesini untuk meminta uang kan? Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Jangan biarkan nona muda mendengarnya. Tidak, bukan seperti itu. Tidak, aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku hanya datang untuk menemui ibuku. Apa maumu dengan putriku? Keluar dari sini sekarang. Ini ayahku. Dia sakit. Dia sakit parah. Aku tahu itu. Kesini untuk meminta uang lagi. Sel besi ini. Dia bajingan sekali. Dia anggap keluarga Sen apa? Datang ke pintu untuk memeras uang lagi dan lagi. Tidak, bukan seperti itu. Tidak, kakek. Ayahku benar-benar sakit. Dia butuh uang untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan, jika dia benar-benar sakit dan mati, itu salahnya sendiri. Kakek, tolong kakek. Anggap saja sebagai pinjaman. Aku akan membayarmu kembali dengan bunga nanti. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Bocah kecil, apa yang akan kau gunakan untuk membayar kembali? Jika kau tidak ingin meminjamkanku uang, maka bisakah kau membiarkanku bertemu ibuku? Biar ku beritahu yang sebenarnya. 15 tahun yang lalu, ibumu meninggalkanmu. Kau adalah bintang kesialan. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menginjakkan kaki di rumah keluarga Sen. Aku tidak percaya padamu. Biarkan ibuku keluar. Aku ingin bertanya langsung padanya. Di keluarga Sen kami, tidak ada yang menyukaimu. Keluar dari sini sekarang. Ayah. Putri. Nona. Nona Xiaomo dan Tuan Muda sudah kembali. Tuan Muda dan Nona Xiaomo sudah kembali. Cepat. Kunci dia di gudang. Jangan biarkan mereka melihatnya. Cepat. Hei Xianxin, ayahmu sedang tidak baik-baik saja di rumah sakit. Di mana kau cepat datang? Halo.
Shen Yutun muda keluarga Shen saat dewasa. Xiaomu anak angkat keluarga Shen. Ibu, apakah persiapan pesta penyembuhan Xiaomi sudah siap? Mereka sudah siap. Makanan kucing juga sudah disiapkan. Ibu Xiaomi sedang menjalani operasi hari ini. Xiaomu sangat khawatir sampai tidak tidur semalaman. Aku sudah bilang ke dokter untuk menggunakan obat impor terbaik. Aku bahkan menggunakan uang sakuku. Biayanya lebih dari 800.000. Kau sudah bekerja keras sayang. Ibu akan mengirimkan amplop merah besar nanti. Terima kasih Ibu. Ayo masuk. Ada orang di dalam. Nona Xiaomo bilang dia ada urusan mendesak untuk dibicarakan dengan Anda. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ini aku ibu. Ada orang di sana. Cepat seseorang datang. Shenshen. Apakah Xiao Shenshen sudah tiba? Belum. Kemana dia pergi? Beritahu Shenshen untuk berani. Untuk berbaik hati. Ayah sudah tiada. Tapi ibu masih menyayangimu. Xiao Desi. Tolong seseorang cepat. Gadis kecil itu baru saja kabur. Pergi. Ayah, aku datang untuk menemuimu. Ayah. Shenshen, ayahmu punya pesan yang ingin kusampaikan padamu. Hal paling beruntung dalam hidup ayah adalah bertemu denganmu. Pertama kali aku bertemu denganmu, kau baru berusia 5 tahun. Ibu. Seorang gadis kecil mungil, terbaring tak berdaya di genangan air. Aku benar-benar kesulitan mengambil keputusan. Sebelum akhirnya mengangkatmu. Sejak saat itu, kau adalah putriku. Hari itu aku kehilangan pekerjaanku. Kupikir itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Tapi kemudian aku menyadari bahwa bertemu denganmu adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Shenshen, biarkan dia pergi. Ayahmu telah tiada. Tidak. Ayahku tidak akan meninggalkanku. Ayahmu memilih untuk menghentikan pengobatannya sendiri. Dia tidak ingin menjadi beban bagimu. Ayah. Momo, gurumu menelpon kemarin dan bilang, nilaimu akhir-akhir ini menurun. Itu karena semua perhatiannya tertuju pada kucing peliharaan itu. Begitu saja.
Ini tidak akan berhasil. Jangan khawatir ayah, aku sudah menyuruh pengurus rumah tangga memasang iklan lowongan kerjaan lain. Kita pasti akan menemukan Momo, guru les terbaik. Baguslah. Oh benar, aku harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis selama beberapa hari besok. Jadi aku tidak akan bisa datang ke pesta ulang tahunmu. Jangan khawatir kakak, aku bukan anak kecil. Momo akan bersamamu. Lihat betapa bijaksananya Momo kita. Bagus kalau begitu kau temani kakakmu untukku. Temani kakakmu. Aku akan membawakanmu oleh-oleh yang bagus. Bagus. Melamar tutor. Ibu. Kakak. Halo. Apakah Anda guru les? Nona Shenmue. Ya, Silakan ikuti saya. Villa ini seperti kastil. Apakah Mama tinggal di sini? hari pertama di perusahaan. Bagaimana rasanya? Hari pertama di taman kanak-kanak. Bagaimana rasanya? Senang. Ini Dik makan kacang. Terima kasih, Kak. Ibu. Kakak. Ibu kakak. Sayang, bagaimana harimu? Apa kau lelah? Tidak lelah? Kau siapa? Nona muda. Ini untuk Nona Xiaomo. Guru les yang disewa. Ibu, aku tidak suka guru ini. Kepala pelayan. Si Xiaomo tidak menyukai orang ini. Ganti dia. Kenapa kau belum pergi? Nona Xian Mansur. Kepala pelayanmu dan aku telah menandatangani kontrak. Jika kau ingin memutuskan kontrak, tolong bayar kompensasinya dulu. Kompensasi yang sedikit. Apa kau pikir keluarga Xian tidak mampu? Kepala pelayan, aku memintamu untuk mencarikan guru les untuk Xiaomo. Orang macam apa yang kau temukan? Sangat kasar. Bahkan berani melawan pemiliknya. Singkirkan dia cepat. Nona muda. Ya Nona muda, aku akan segera menggantikannya. Tunggu sebentar. Ibu, saya sudah melihat resum wanita muda ini. Dia diterima di sekolah kami dengan skor tertinggi di negara ini. Dia bekerja paruh waktu untuk membiayai studinya. Nilainya bagus dan dia sabar. Dia kandidat terbaik untuk guru les. Ya Nona muda. Tidak hanya itu, Nona Zhao juga menandatangani perjanjian dengan kami, menjamin untuk meningkatkan nilai ujian tengah semester Nona Xiaomo ke 10 besar di kelasnya. Xiaomo, apakah kau mau dia menjadi guru lesmu? Tidak, aku tidak mau dia. Xiaomo beritahu kakakmu. Kenapa kau tidak suka guru ini? Karena aku ingin kata yang mengajariku. Kau enak bodoh. Kakakmu akan segera lulus. Dia tidak punya banyak waktu. Baiklah. Anak baik Xiaomo. Kalau begitu, Nona Zhao, kau boleh tinggal untuk saat ini. Tapi aku punya satu syarat. Saat bekerja sebagai guru les di keluarga Xian kami, tidak boleh memakai riasan atau berpakaian mencolok. Tidak hanya itu pengaruh buruk bagi anak, tetapi juga siapa yang tahu siapa yang ingin kau pikat? Nyonya, kurasa aku perlu mengingatkanmu. Aku menandatangani kontrak untuk bekerja di sini. Bagaimana aku berpakaian adalah kebebasanku. Jika kau ingin menambahkan persyaratan, tolong naikkan gajinya. Juga, tolong panggil aku Nona Xiao. Dan jaga nadamu. Berbicara tentang pengaruh buruk, beginikah caramu mengajar seorang anak untuk memperlakukan guru mereka? Kau. Baiklah, Bu. Nona Xiao, kami salah barusan. Saya minta maaf atas nama ibu saya. Pelayan tolong antar Nona Xiao kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Nona Zhao, lewat sini. Yer, kenapa kau bersikap sopan kepada seorang pelayan? Ibu, bagaimanapun juga dia guru Xiaomo. Kita tetap harus menghormati guru kita. Kau menganggapnya sebagai guru, tapi dia mungkin tidak punya hati seorang guru. Apa maksudmu? Aku sudah melihat banyak wanita seperti dia. Kelahiran rendah, tidak punya ambisi, selalu bermimpi suatu hari nanti menjerat anak orang kaya, dan berubah dari burung pipit menjadi burung finik. Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Ibu,
Nona Xiao bukan orang seperti yang ibu pikirkan. Aku sudah melihat resumenya. Keluarga orang tua tunggal. Orang seperti itu, seorang anak tanpa bimbingan ibu, didikan macam apa yang bisa mereka miliki? Jangan khawatir, Bu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dasar brengsek, apa yang kau lakukan? Waktunya belajar. Kembali ke pekerjaan rumahmu. Kalau begitu kembalikan Mimi padaku. Mimi ya? Kau sungguh beruntung. Hati-hati. Jangan sentuh jahitannya. Dia baru saja dioperasi. Dia masih kesakitan. Sepertinya kau sangat peduli padanya. Mimi tumbuh bersamaku. Dia seperti keluarga. Jadi begitu. Kalau begitu mari kita lihat. Seberapa besar arti dia bagimu? Apa yang kau lakukan? Kuberi kau waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal ini. Setiap kali kau malas-malasan, aku akan memukul mimimu. Kau orang jahat? 19 menit lagi. Meskipun niatmu adalah untuk membuat Xiao mau belajar, tolong perhatikan metodemu. Apa yang kau bicarakan? Kau menyakiti Mimi. Kucing itu. Kucing. Itu bukan sembarang kucing. Ia tumbuh bersama Xiao Mo. Ia bagian dari keluarga kami. Bagian dari keluarga. Kalau kau tidak menyebutkannya aku pasti lupa. Bukankah kau membawa kucing itu untuk operasi beberapa waktu lalu? Dan menghabiskan 800.000. Tidakkah kau mendengarku? Ia bagian dari keluarga kami. Apa artinya 800.000? 800.000. Apa kau tahu? Bahwa belum lama ini, aku bahkan tidak bisa meminjam 800.000 untuk operasi ayahku, dan aku kehilangan satu-satunya anggota keluargaku. Kau tak punya uang untuk pengobatan, dan anggota keluargamu meninggal. Apa hubungannya denganku? Kenapa kau membentakku? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau, apa maksudmu? Aku sudah banyak melihat rakyat jelata kelas rendah sepertimu. Kau miskin dan tak becus. Namun kau menyalahkan kami orang kaya. Aku peringatkan kau, Xiao Mo adalah putri tunggal Shen Mengxiuku. Aku takkan membiarkan siapapun menyakitinya dengan alasan apapun. Jika kau tidak menyebutkannya, aku akan lupa. Keluar dari kediaman Shen sekarang. Nona Xiao. Apakah kau baik-baik saja? Begitulah ibuku. Aku dan adikku adalah hidupnya. Siapapun yang melawannya, akan dia lawan sampai mati. Ibumu sangat menyayangimu. Setiap ibu menyayangi anaknya. Ingat ini. Di dunia ini, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Begini saja. Aku akan mentraktirmu makan. Anggap saja sebagai permintaan maaf dari ibuku untukmu. Jangan sungkan. Bahkan, jika bukan untukku dan Xiao Mo, kita alumni. Kau tidak akan menolak permintaan kecilku ini kan? Apakah kau kenyang? Makan dan minum dengan baik. Terima kasih atas keramahannya. Ibuku punya alasan. Dia biasanya tidak seperti ini. Alasan? Ya. Maaf, aku harus menjawab panggilan ini. Silakan, aku akan naik duluan. Baiklah. Berani mengganggu Mimi kecilku. Kali ini kau tamat. Siapa di dalam? Shenmo. Hei Nona Xiao. Kenapa kau kembali? Aku akan segera pergi. Aku akan segera melakukannya. Aku akan mengerjakan PR-ku sekarang. Hai, hati-hati. Dia sudah pergi. Keluarga Shen pasti hancur. Xiao Shen, bukankah ini alasanmu datang ke rumah ini? Untuk membuat hidupnya seperti neraka? Pergi.
Apa kau mencoba membunuh putriku? Xiao Mo takut ayah. Dokter, bagaimana keadaan Xiao Mo? Dia baik-baik saja. Tapi apa? Ibu aku baik-baik saja. tidak apa-apa. Hanya detak jantung yang sedikit tidak teratur. Mungkin karena hampir tenggelam. Syukurlah. Xiao Mo, kau membuatku takut setengah mati. Katakan pada ibu, bagaimana kau bisa jatuh ke bak mandi? Nona Xiao mendorongku. Xiao Mo hanyalah seorang anak kecil. Apa yang telah ia lakukan padamu, sehingga kau mencoba membunuhnya? Aku mencoba membunuhnya. Beraninya kau berbohong. Kau pikir putriku akan menjebakmu? Aku buta. Hingga setuju membiarkan pembunuh sepertimu tinggal di sini. Shen mau beritahu ibumu. Bagaimana kau jatuh? Kau mendorongku. Kau, apa pembelaanmu? Hentikan dia, jangan biarkan dia mendekati Xiao Mo. Apa kau benar-benar berpikir, aku akan menyakiti seorang anak? Lalu beritahu aku, mengapa aku melakukan hal seperti itu? Bagaimana aku tahu apa yang dipikirkan pembunuh gila? Dan sejujurnya aku tak ingin tahu. Kau jelaskan saja pada polisi. Tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Apa yang kau lakukan? Bukan aku. Berhenti. Pengawasan menunjukkan, Xiao Mo jatuh secara tidak sengaja. Dia jatuh. Xiao Mo, apa yang terjadi? Aku tidak begitu ingat. Karena kau berada di dekat bak mandi, dan kau membiarkan Xiao Mo jatuh ke air. Itu kelalaianmu. Biaya kelas minggu ini dipotong semua. Jika situasi serupa ditemukan lagi, kau dipecat saat itu juga. Xiao Liu bawa dia pergi. Dia membawa sial bagiku. Shenshen. Zhao Shenshen. Suster Zhang. Dokter Liu. Ada apa denganku? Kau pingsan di kediaman Shen. Kau dibawa ke rumah sakit. Apakah keluarga Shen membawaku ke sini? Ambulans yang membawamu ke sini. Shen, ada sesuatu yang harus kau tahu. Apa ini? Ini kanker lambung. Sepertinya. Mungkin karena kebiasaan makan yang tidak teratur. Shen, jangan takut. Suster yang di sini, Dr. Liu Shen masih sangat muda. Pasti ada cara lain. Benar. Kanker lambung berbeda dengan kanker paru-paru. Seringkali ditemukan pada stadium akhir. Dan lambung adalah organ khusus. Transplantasi tidak mungkin dilakukan. Shen, jangan putus asa. Kau masih punya ibumu. Bagaimana kalau bicara dengannya? Ibu. Hari ini pesta ulang tahunku. Mari kita semua bersenang-senang. Bersulam. Bersulam itu. Hari ini ulang tahun Shen Ye? Ini juga ulang tahunku. Ayah kau tidak di sini. Tidak ada yang ingat ulang tahun Shen. Tidak ada yang membelikan Shen kue manis. Shen hari ini. Ulang tahunmu lagi. Ya, Coba tebak ayah membelikanmu apa? aku tidak bisa menebaknya. Kejutan. Wah, ini kue strawberry. Bu Xiao, kau di mana? Hari ini ulang tahun kakakku. Ramai sekali di rumah. Penting hari ini, aku sudah menjelaskan semuanya pada ibu. Jangan marah, kembalilah, baiklah. Aku punya kejutan untukmu. Ibu, jika kau tahu aku putrimu, apakah kau akan mengadakan pesta ulang tahun yang megah untukku?
Hinak. Kangen aku. Kenapa kau tiba-tiba muncul? Kau mengagetkanku. Siapa yang akan merindukanmu? Aku ingin tahu siapa yang mengirimiku pesan WeChat, menyuruhku untuk segera datang. Mengatakan ada kejutan untukku. Kuenya sudah datang. Aku akan makan kue. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta ulang tahunku. Selamat ulang tahun, Yir. Mari kita nyanyikan lagu ulang tahun. Ya, Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kuharap ibu menyayangiku. selamat ulang tahun. Aku sudah melihat berkasmu. Hari ini juga ulang tahunmu kan? Terima kasih. Tiup lilinnya. Cobalah sedikit. Sangat manis. Kupikir setelah ayah meninggal, tidak akan ada lagi yang mengingat ulang tahunku. Jangan bicara seperti itu. Kau harus percaya, meskipun orang tua kita tidak bersama kita, mereka mencintai kita sepanjang waktu. Benarkah? Tentu saja. Maaf, aku harus menjawab panggilan ini. Ada yang ulang tahun juga. Mungkinkah? Yang hari ini ulang tahunmu. Ibu membuatkanmu kue stroberi kesukaanmu. Ibu sangat merindukanmu. Yang. Di mana ponselku yang lama? Ada foto dan video yang di sana. Kemana perginya? Ponsel. Di mana ponselku? Seseorang. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau mencuri ponselku? Ponsel apa? Butler. Ibu, Nyonya, Nyonya, siapa yang membersihkan kamar hari ini? Di mana ponsel yang ada di laci? Jios yang bertugas membersihkan hari ini. Nyonya, saya tidak tahu. Seperti yang Nyonya perintahkan. Saya hanya membersihkan kamar dan tidak menyentuh apapun. Nyonya bisa menggeledah saya. Lalu di mana? Nyonya jangan khawatir. Mungkinkah salah tempat? Tidak mungkin. Aku selalu menyimpannya di laci. Lalu apa dicuri? The film Ibu, was aku melihat translated Bushel and masuk ke narrated kamar by ini. M Media. Baiklah. Kau lagi. Bukan aku. Jangan pura-pura bodoh. Lalu katakan padaku, kenapa kau berdiri di depan pintu kamar ini tadi? Apa maumu? Aku tak bisa bicara. Serahkan ponselnya. Aku bisa mengampunimu kali ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang ponsel. Aku tidak pernah berada di ruangan ini. Karena kau tidak mengakuinya, maka kita akan menggeledah. Butler, geledah kamarnya secara menyeluruh. Ponsel itu menyimpan semua foto dan video putriku. Semuanya. Bahkan jika aku harus mengobrak-abrik tempat ini, aku akan menemukannya. Ya, Kau tidak punya bukti. Kau tidak bisa melakukan ini. kau merundung Xiaomi-ku. Kau tamat kali ini. Kalian berdua geledah dia. Lihat apakah dia menyembunyikannya. Ini ilegal. Tunggu. Lepaskan aku. Nora. Ada di kamar Nora Shaw, menemukan sebuah ponsel. Itu ponsel yang kukunjungi.
Bagaimana mungkin? Buktinya konklusif. Apa penjelasannya? Aku tidak mengambilnya. Benar-benar dia. Lihat dirimu pencuri kecil. Bagaimana kau bisa berani menjadi guru? Tepat dan dia bertingkah seperti model kebajikan. Bukan aku, sungguh bukan aku. Tolong percayalah padaku. Inilah yang kau siapkan untukku. Kejutan? Diam. Kau seorang pelayan belaka. Tidak hanya mencuri barang, tetapi juga berani memfitnah putriku. Sepertinya pelajaran diperlukan. Seseorang, kunci dia di gudang. Aku tidak akan pergi ke gudang. Di gudang, aku kehilangan orang terpenting dalam hidupku. Aku tidak akan pergi ke gudang. Aku tidak akan pergi. Berhenti. Kalian semua keluar. Ibu, masalahnya belum jelas. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Momo beritahu kakakmu. Apakah kau melihat Guru Xiao masuk ke kamar adikmu? Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku bersumpah. Kapan kau melihat dia masuk ke kamar adikmu? Saat makan siang. Semua orang pergi makan. Dan Guru Xiao menyelinap masuk. Apakah kau yakin? Aku yakin. Tapi Xiaomo, hari ini Guru Xiao memberimu pelajaran, lalu pergi bersamaku. Kami bersama sepanjang waktu. Bagaimana mungkin kau melihat dia masuk ke kamar adikmu? Ini. Aku. Xiaomo, beritahu ibumu apa yang terjadi. Aku meletakkan ponselnya di kamar Guru Xiao. Aku tidak mau Guru Xiao menjadi guruku. Aku hanya ingin kakakku yang mengajariku. Ibu, maafkan aku. Xiaomo tahu dia salah. Ibu sudah salah menuduh Guru Xiao 2 kali sekarang. Bukankah ibu harus minta maaf? Guru Xiao. Biar aku mengantarmu kembali untuk beristirahat. Kita akan membicarakan masalah lainnya nanti. Guru Xiao. Guru Xiao. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kau keluar dulu. Aku akan mengantar Guru Xiao kembali ke kamarnya. Aku sarankan kau segera menghentikan pikiran jahatmu. Apa? Kau The tidak film perlu was berpura-pura tidak translated bersalah and denganku. narrated Aku by tahu persis M. apa yang kau pikirkan. Kau tidak tahu. Yer sudah baik hati sejak kecil. Dia berbaik hati padamu karena kasihan. Jangan mengandalkan penampilan dan pendidikanmu untuk merayu anakku. Rubah betina sepertimu tidak pantas memasuki rumah keluarga Shen kami. Pertama pembunuh, lalu pencuri, dan sekarang menggoda putramu. Dasar rubah betina. Nona Shen. Apa salahku? Apa salahku? Sampai kau sangat membenciku. Sangat membenciku. Apa yang kau teriakan? Meneriaki apa? Takut orang lain tidak dengar ya? Minta maaf. Apa? Ku bilang. Minta maaf padaku. Minta maaf untuk apa? Aku akui aku salah menuduhmu sebelumnya. Tapi kau menggoda putraku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kenapa aku harus? Tidak hanya itu. Kau harus meminta maaf atas apa yang kau lakukan padaku hari ini. Dan apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Tindakan masa lalu apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Shen-san. Shen-san jangan seperti ini. Ibuku tidak bermaksud begitu. Ponsel itu sangat penting baginya. Ada. Kenapa kau memberitahunya begitu banyak? Xiao Xinshen, biar ku bilang. Kau dipecat. Seseorang bawa dia keluar dari sini. Kau sama seperti orang itu. Yang kalian lakukan hanyalah mengusir kami. Tapi jelas kalian yang salah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Shen-shin jangan terlalu gusar. Ibuku tidak bermaksud demikian. Aku minta maaf atas nama ibuku dan Xiaomo. Saya telah meninjau catatan medis Anda. Kau pasti butuh uang kan? Selain membayar denda yang ditetapkan, aku bisa memberimu uang tambahan. Tidak perlu.
Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Bahkan dengan semua uang di dunia. Itu tidak bisa mengembalikan ayah. Saat ini, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin bertanya padanya. Sen Mangsul, mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa kau melakukan ini padaku? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Biar bawa dia keluar dari sini. Tentu saja kau tidak mengerti apa yang kukatakan. Kau belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kau tidak pernah mau di hatimu. Hanya ada si Nye dan Shen Mo. Apa kau tahu? Sebenarnya, akulah orangnya. Ibu. Ibu kau baik-baik saja. Ibu. Nona Xiao, tolong jangan marahi ibuku. Maafkan aku. Xiao Mo. Xiao Mo. Tolong. Xiao Mo. Jangan sentuh putriku. Kondisi Shin Mo kritis. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak nyawanya akan dalam bahaya. Apa yang kau katakan? Jangan mengutuk putriku. Ibu. Dengarkan saja Xiao Shensan. Dia dulu asisten perawat di rumah sakit. Kita harus percaya padanya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak akan terlambat. Aku sudah meninjau catatan medismu. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Baiklah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Ayo Xiao Mo. Ayo pergi. Ikut aku. Xiao Mo. Xiao Mo. The film was translated and narrated by M Media. Yang. Hari ini ulang tahunmu yang ke-7. Ibu mendekorasi kamarmu. Semuanya berwarna merah muda favoritmu. Apakah kau menyukainya? Yang. Hari ini ulang tahunmu yang ke-8. Ibu membelikanmu banyak hadiah. Apa kau baik-baik saja di sana? Sudahkah kau menemukan rumah baru? Yang. Hari ini ulang tahunmu yang ke-12. Ibu mengadopsi adik perempuan. Namanya Xiao Mo. Ibu merasa sepertimu. Telah kembali. Yang. Hari ini ulang tahunmu. Ibu membuatkanmu kue stroberi favoritmu. Ibu. Xiao Mo. Xiao Mo. Xiao Mo. Xiao Mo, kau harus baik-baik saja. Xiao Mo. Ibu, Shensen dia. Bagaimana kau bisa mengkhawatirkan itu sekarang? Zhao Xinshin, supir. Ya Nyonya. Ibu. Ini aku yang ibu. Ibu. Xiao Mo. Tunggu. Ibu. Kenapa kita berhenti? Laporkan kondisi jalan di depan. Jalur 3 aman, kita bisa lanjutkan. Ibu. Ibu.
Ibu. Adik kecil. Selamat ulang tahun. Putriku. Ayo, ikut ibu. Ibu tahu kau paling suka bunga. Jetty, ibu menanam banyak sekali bunga di luar jendelamu. Benarkah? Setiap hari saat kau membuka jendela, kau akan melihat taman besar. Dan lihat ke sini. Kau suka warna merah muda saat kecil. Jadi ibu membelikanmu sprei selimut dan bantal merah muda. Semuanya merah muda. Aku hanya tidak tahu apakah kau sudah bosan sekarang. Apakah kau masih menyukainya? Dan ini lemari pakaian yang ibu belikan untukmu. Ibu tidak tahu kapan kau akan kembali. Jetty, setiap kali musim berganti, ibu akan membelikanmu gaun baru. Aku sudah membeli begitu banyak. Lihat, apakah ukurannya pas? Hei, Shin, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau kenal keluarga ini? Aku adalah guru les. Bagaimana keadaannya? Dia memiliki kondisi jantung yang sangat langka, sangat jarang. Apakah bisa diobati? Hanya operasi transplantasi jantung. Saat ini, untuk sementara, belum menemukan yang cocok. Donor. Begitu serius. Benar. Sangat dalam. Penyakitmu. Apa kata ibumu? Bahwa Suster Zhang. Kurasa aku baru saja mendengar. Bel stasiun perawat berdering. Kenapa kau tidak cepat dan pergi dan lihat? Sungguh. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi mengurusnya. Jaga dirimu. Baiklah. Ibu belum makan seharian semalam dan belum tidur. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Tak perlu. Saat ini Direktur Cho seharusnya sudah datang. Kau cari dia dulu dan tanyakan situasinya. Baik. Kenapa kau di sini? Kau salah paham denganku 2 kali kemarin. Bukankah aku harus datang untuk meminta maaf? Dokter meminum teh dingin dengan perut kosong. Kau masih berpikir tidak cukup banyak orang sakit di keluarga ini? Makanlah. Ini tidak beracun. Nona Shen. Bahkan jika kau tidak mempertimbangkan tubuhmu sendiri, kau juga harus memikirkan putrimu. Ayo yang obatnya sudah ada. Ibu, ini obat. Kenapa baunya lebih enak daripada bubur beras ketan? Ini adalah makanan khusus untuk orang sakit buatan ibuku untuk Yang. Makanan untuk orang sakit. Ini berisi resep rahasia ibuku, membersihkan panas dan menghilangkan api, menutrisi paru-paru dan meredakan batuk. Ini cocok untukmu, orang yang tidak suka obat. Coba anak tidak. Enak sekali. Bagaimana kau tahu cara membuat bubur seperti ini? Ayahku mengajariku. Dia berkata, ibukulah yang membuat resepnya sendiri. Di mana ibumu sekarang? Ibuku pergi ketika aku masih sangat kecil dan bercerai. Orang itu bersama ayahku dikirim ke penjara oleh ayah karena kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang kupikirkan? Yang sudah lama pergi. Ibu, kakek sudah kembali. Putriku, Ayah, Yair menelpon dan bilang sesuatu terjadi pada Xiaomo. Bagaimana keadaan Xiaomo sekarang? tidak terlalu bagus. Jangan khawatir, ayah di sini. Aku akan mencari dokter terbaik.
untuk menyembuhkan Xiaomo. DM, Ya, jaga ibumu. Aku mau keluar sebentar. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah Saudasi mengirimi Anda lagi? Penyakit apa kali ini? Kanker otak? Atau leukemia? Ayahku dia sudah. Karena dia tidak bisa memeras phone sendiri, dia mengirimmu. Dia benar-benar mengira kau sapi perah. Kau kembali dan katakan padanya untuk berhenti mencoba menipu keluarga Sen. Dia tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun dariku. Tidak sepeser pun. Ayahku sudah meninggal. Apa? Saudasi sudah mati. Benarkah? Dia tidak berpura-pura. Mencoba menipu biaya pemakaman kan? Cukup. Tolong punya sedikit sopan santun. Tuan Shen, Bocah kecil. Apa kau bicara seperti itu padaku? Bagaimanapun juga, setidaknya aku lebih tua darimu. tetua. Tetua macam apa kau bagiku? Kakakku. Kalau begitu izinkan aku bertanya ini. Aku cucu perempuanmu sendiri. Mengapa kau sangat membenciku? Kau telah melakukan semua yang kau bisa untuk mencegah ibuku dan aku bersatu kembali. Karena kau pembawa sial. Kau membawa kesialan untuk kalian dan ibumu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan sesuatu sepertimu tinggal di keluarga ini dan menyakiti putriku. Apa? Kau juga darah daging putriku. The film was Lahir translated setelah 10 bulan and kesulitan. narrated by M Media. Aku juga tidak ingin memperlakukanmu seperti ini. Tapi kau lahir di bawah tanda yang tidak menyenangkan. Dan seorang perempuan pula. Tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Karena ini, tahayul tak berdasar. Kau meninggalkanku di hutan belantara. Membiarkanku mati. Dan kemudian kau memberitahu ibuku bahwa aku sudah mati. Lebih baik aman daripada menyesal. Lebih baik percaya daripada tidak. Jika itu benar-benar tidak berdasar. Lalu bagaimana Saudasi meninggal? Singkatnya, mulai sekarang jauhi putri saya. Putriku mengalami masa sulit. Ketika dia masih kecil, dia telah melalui banyak hal. Dia hampir mati di tangan ayahmu. Lalu, karena kematianmu, dia menjadi depresi. Dia hanya memiliki beberapa tahun yang baik. Dan sekarang dia berurusan dengan situasi Xiaomo. Jika kau benar-benar mencintainya, jangan membuatnya lebih repot lagi. Tapi aku hanya ingin menemukan ibuku. Bagaimana aku menyebabkan masalah? Seperti ini. Aku akan memberimu sejumlah uang. Ini 5 juta. Berikan pada Saudasi, dan carikan dia tempat pemakaman yang bagus. Kau menyebutkan petak di Blue Mountain, yang harganya 500.000 per meter persegi. Aku yakin dia tidak pernah bermimpi, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa dia akan dimakamkan di tanah semahal itu. Untuk sisa uangnya. Lakukan sesukamu. Ini tidak cukup. Apa? Kukatakan ini tidak cukup. Uang ini tidak cukup untuk membeli kembali nyawa ayahku. Kau gila. Untung saja, kami tidak mempertahankanmu pembawa sial. Bintang kesialan. Kau pembawa sial. Sekarang, aku benar-benar berharap akulah pembawa sial. Karena kalau begitu, aku bisa membawamu bersamaku untuk dikubur bersama ayahku. Apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan di sini? Jetiko Putri Zhao Daci. Tak heran kau tergagap dan bergumam. Ketika aku bertanya tentang orang tuamu, kupikir aku telah salah menuduhmu dan sedang mencari cara untuk memberikan kompensasi. Aku tidak percaya sebelumnya ketika ayahku berkata, Zhao Daci datang ke rumah kami untuk memeras uang. Tapi hari ini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau benar-benar putrinya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Katakan padaku, apakah kau merencanakan masuk ke keluarga Shen untuk membalaskan dendam Zhao Daci?
Jangan bicara lagi. Apakah aku menyinggungmu? Kudengar Zhao Daxi meninggal karena kanker paru-paru. Kanker semacam itu sangat menyakitkan. Tapi dia pantas mendapatkannya. Beraninya kau bicara tentang ayahku seperti itu, karena dia membunuh putriku. Xiao Daxi sang sopir sedang mengantar Yang pulang. Dan dia mengemudi terlalu cepat. Terjadi kecelakaan mobil. Dan Yang tidak berhasil. Zhao Daxi adalah seorang pembunuh. Aku tidak akan membiarkanmu membicarakan ayahku seperti itu. Bukan seperti itu. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu, kalau bukan karena ayahku. Putrimu, pasti sudah pergi dari dunia ini. Pembunuh. Zhao Daxi adalah seorang pembunuh. Bukan seperti itu. Sebenarnya. Lepaskan, jadilah anak baik. Semuanya sudah berakhir. Dasar bedebah. Aku takkan membiarkanmu menyakiti keluargaku. Ada orang tidak. Lepaskan aku. Aku ingin balas dendam. The film was Bagaimana dia bisa menjadi translated seperti ini? and narrated by M Media. Putrimu tidak mati. Apa yang kau katakan? Dia tidak mati. Apa katamu? Yang tidak. Bagaimana mungkin putriku? Dia tidak mati. Penenang. Dia belum mati. Lepaskan aku. Shen. Ada apa, Shen? Tolong. Bagaimana perasaanmu? Apakah perutmu masih sakit? Terima kasih, Suster Zhang. Aku jauh lebih baik. Kondisimu berkembang lebih cepat dari yang kukira. Sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuhmu. Jadi, meskipun kau menjalani operasi gastrektomi sekarang, efeknya akan sangat terbatas. Apa kata ibumu? Ibu. Dia belum tahu. Apa? Kau sudah sakit begini. Dia sebenarnya belum tahu. Ibu macam apa dia? Tidak, Suster Zhang. Ini sungguh bukan salahnya. Ini aku. Akulah yang merahasiakannya darinya. Apa? Shen, kau tak boleh semaumu lagi. Dengan kondisi kamu saat ini, kamu harus segera dirawat di rumah sakit dan menerima perawatan. Terima kasih. Aku tahu kau sangat peduli padaku. Tapi aku sungguh tidak mau menghabiskan sisa hidupku terbuang sia-sia di ranjang rumah sakit. Ayah, maafkan aku. Aku tidak mendengarkanmu. Makam Xiao Daxi. Aku tidak merawat diriku sendiri dengan baik. Kontrak donor organ. Aku tahu. Kau mengkhawatirkanku. Tapi aku sudah memutuskan. Kau harus mendukungku, kan? Ayah. Shen merindukanmu. Ayo semuanya lihatlah. Hei cantik, beli labu keberuntungan. Benda ini telah diberkati di kuil. Ukir namamu di atasnya, untuk keberuntungan dan kesehatan. Kenapa kamu tidak? Beli saja labu ini di tanganku. Ini benar-benar mujarab. Aku ambil yang ini. Nama apa yang harus kukir? Akan kukir untukmu. Xiao. Shenmo. Shenmo. Shen seperti Shen Chongwen. Mau seperti Xiang Huyimo saling mendukung. Baiklah. Sudah selesai. Shenmo. Aku sangat iri padamu. Bahkan saat sakit kau masih menerima begitu banyak cinta dan perhatian. Bocah kecil. Kau hampir membuatku kehilangan pekerjaanku. Tapi kau masih sangat muda untuk dihinggapi penyakit. Hari ini, aku membawakanmu hadiah kecil. Labu keberuntungan. Semoga ini melindungimu. Kau pasti akan melewati ini. Semuanya akan baik-baik saja. Meskipun aku tidak percaya hal-hal ini. Kali ini, aku percaya bos tidak membohongiku. Jangan sentuh putriku. Jika kau punya dendam arahkan padaku. Jangan sakiti putriku. Aku tidak menyakiti putrimu. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengunjungimu dan Shenmo. Masih ada. Ada yang ingin kukatakan padamu.
Apa yang perlu dibicarakan di antara kita? Kurasa melihat Mumu sakit pasti membuatmu diam-diam senang. Tak heran ibumu tak menginginkanmu. Kau seperti Zhao Daxi. Memang benih buruk. Buruk sampai ke tulang terlahir tanpa kasih sayang seorang ibu. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak pantas membicarakan aku dan ayahku seperti itu. Aku tidak peduli apakah kau percaya atau tidak. Tapi aku datang ke sini hari ini hanya untuk melihat Shenmo. Dan aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Sudah selesai. Keluar setelah kau selesai. Keluar. Kau yang membawa ini ke sini kan? Labu rusak. Putriku tidak menginginkannya. Bawa dan pergilah sejauh mungkin dariku. Aku tak ingin melihatmu lagi. Setiap hal yang kau lakukan membuatku muak. The film was translated and Keluar. narrated by M Media. Apa yang kau lakukan di sini? Shenye? Apakah kau ada waktu nanti? Ini untukmu. Apa ini? Kontrak dengan organ. Kau. Aku dan Shenmo. Bagaimanapun juga kami pernah menjadi guru dan murid. Ini. Anggap saja ini hadiah kelulusannya dariku. Maafkan aku. Aku telah membuatmu sangat menderita selama ini. Atas nama ibuku dan Xiaomo, aku minta maaf padamu. Percayalah padaku. Aku selalu tahu, kau orang yang baik. Pertama kali aku melihatmu, kau mengingatkanku pada saudara kembarku. Aneh. Aku bahkan tidak ingat seperti apa rupanya. Tapi aku hanya merasa, jika dia masih hidup, dia akan terlihat sepertimu. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu kakak? Tentu saja. Kakak. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu. Jika. Maksudku seandainya. Jika adik kandungmu dan Shenmo ada di depanmu. Tapi kau hanya bisa memilih salah satu dari mereka. Siapa yang akan kau pilih? Kenapa kau menanyakan pertanyaan aneh? Katakan padaku baiklah. Aku ingin tahu jawabanmu. Kurasa aku akan memilih Xiaomo. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun ini, suka dan duka, senang atau sedih, orang di sisiku selalu Xiaomo. Sedangkan dia, jika bukan karena beberapa foto dari masa kecil kami, aku mungkin tidak akan ingat seperti apa rupanya. Hai, ada apa? Kau baik-baik saja? Bukan apa-apa. Apa? Mataku sedikit tidak nyaman. Aku harus minum obat. Aku akan kembali ke kamarku. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Tasmu. Hari ini adalah hari ulang tahun kalian berdua. Ibu punya hadiah ulang tahun untuk kalian berdua. Matahari mewakili saudara laki-laki dan bulan mewakili saudara perempuan. Ibu berharap bahwa matahari dapat selalu melindungi bulan dan bulan dapat selalu bersama matahari. Jangan khawatir, Bu. Aku akan selalu melindungi adikku. Dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Dia Cheng Yan. Bagaimana bisa? Bukankah yang sudah? Mungkinkah? Halo, lakukan tes DNA untukku. Cepat. Halo. Bagaimana kabar Shinshin akhir-akhir ini? Cukup baik akhir-akhir ini. Benar. Apakah kamu sudah membeli gaun pesta kelulusan? Gaun itu? Ya. Pesta kelulusan sekolah kita. Terkenal megah. Banyak gadis mulai menurunkan berat badan setahun yang lalu. Berharap dijemput Allah pria kaya. Aku tidak mau. Aku tidak seberuntung itu. Pokoknya, sampai jumpa di pesta kelulusan. Ya, sampai jumpa. Kurasa aku belum pernah memakai gaun ke pesta. Nona, gaun ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Benarkah? Berapa harganya? 38.000. Cobalah dulu, atau ambil sekarang. 38.000. Tidak. Terlalu mahal.
Dasar udik, mengapa kamu melihat-lihat di toko merek jika tidak punya uang? Aku hanya melihat-lihat, bisakah kamu membayar jika merusaknya? Pergi, jangan ganggu bisnis kami. Shen-san, Tuan Shen, apa moto grup Shen? semua yang masuk ke toko adalah dewa. Beginikah caramu memperlakukan dewa? Maaf Tuan Shen, saya salah. Segera minta maaf kepada wanita ini. Maaf Nona, jika Anda memiliki kebutuhan, beritahu saya akan melayani Anda sepenuh hati. Tidak terima kasih, aku baik-baik saja. Aku hanya melihat-lihat. Ayo pergi. Shen-san, apakah kau suka gaun ini? Ya, Akan kuberikan padamu. tidak perlu, terlalu mahal. Bukankah wajar bagi seorang kakak laki-laki untuk memberikan gaun kepada adik perempuannya? Kau bilang apa? Kau memesan tempatku kemarin. Akan kukirimkan besok. Oh ya. Leontin Giok ini. Kemarin aku menyuruh seseorang memperbaikinya. The film was translated and narrated by M Media. Kau sudah tahu. Yang, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Yang. Shen-san, Ini tes DNA yang Anda minta. jadi yang benar-benar Xiao Shen-san. Kau sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Kau pingsan. Dokter bilang kau sakit parah. Kau tidak boleh berkeliaran lagi. Pelan-pelan. Dokter Liu hanya melebih-lebihkan. Sebenarnya aku baik-baik saja. Kondisi penyakitmu. Dokter Liu menceritakan semuanya padaku. Shen-san. Shen-san, apa kau mau ibu tahu siapa dirimu? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku tahu. Aku tahu ini kejam bagimu saat ini. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ibu mengira kau sudah mati. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan menderita selama 5 tahun. Melompat dari gedung. Tapi untungnya kakak menyelamatkannya setiap kali. Sampai dia mengadopsi Xiaomo. Dia perlahan membaik. Setiap tahun ketika ulang tahun kita tiba, dia masih cenderung kambuh. Kau mengerti maksudku? Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau bersamanya lagi? Aku. Aku melarang kalian berdua untuk bersama. Apa yang kau bicarakan? Dia dan aku tidak, seperti yang kau pikirkan. Apa kau tahu? Shen-san menderita kanker perut. Sudah stadium akhir. Jadi dia sekarat. Rasakan. Apa itu di tanganmu? Dia memberikannya padamu. Coba kulihat. Apakah itu benar? Dia bersedia mendonorkan hatinya kepada Xiaomo. Kepala pelayan, pergi beli beberapa tonik. Ingatlah untuk memilih yang terbaik, yang paling mahal. Adikmu akan diselamatkan. Shen-shen, kudengar kau sakit. Aku datang untuk menemuimu. Aku salah menuduhmu sebelumnya. Bisakah kau memaafkanku? Kau tahu segalanya. Yer menceritakan semuanya padaku. Ibu, aku tidak pernah berpikir kau bersedia mendonorkan hatimu kepada Xiaomo. Kau anak yang baik dan baik hati. Aku salah menilaimu. Jadi begitu. Oh benar. Sebagai penerima, saya sudah menandatangani surat-suratnya mengenai pengaturan pemakamanmu. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah mengatur untuk 2 petak pemakaman di selatan kota. Lingkungan sekitarnya sangat bagus, sangat damai. Aku akan memindahkan ayahmu ke sana juga. Jadi kau tidak akan kesepian. Apakah kau punya kerabat lain? Aku bisa memberi mereka uang. Atau keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Aku tak ingin melihatmu. Kau akan menyelamatkan Xiaomo kan? Aku tahu.
Aku telah melakukan banyak hal buruk padamu. Seharusnya aku tidak salah menuduhmu, dan aku seharusnya tidak memukul dan membentakmu. Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untuk membuatmu bahagia? Katakan padaku. Bahagia? Apa kau benar-benar ingin aku bahagia? Aku akan berlutut untukmu. Atau pukul aku. Jika memukulku akan membuatmu bahagia, maka pukul aku. Pukul aku dengan keras. Terus pukul aku sampai kau tidak marah lagi. Jangan lakukan ini. Aku akan bersujud padamu. Aku tahu kau pasti sangat sedih sekarang. Sangat patah hati. Tapi kau sakit parah. Kau tidak bisa disembuhkan. Tapi Xiaomo masih muda. Aku mohon selamatkan Xiaomo. Kau anak yang baik dan baik hati. Kau tidak akan tega melihat Xiaomo menderita. Benar. Kumohon. The film was translated and narrated by M. Kumohon. Media. Kau terus berkata, kau ingin menyelamatkan Xiaomo. Tapi pernahkah kau berpikir? Aku juga takut. Aku juga tak ingin mati. Yang. Kaulah Yang-ku. Yang kau di mana saja selama ini? Ibu sangat merindukanmu. Ibu. Aku juga merindukanmu. Nak. Kau di mana saja selama bertahun-tahun ini? Apakah demammu sudah turun? Tak akan ada yang berani memukul kita lagi. Jangan takut, kakek telah membawa ayah pergi. Tak seorang pun akan berani memukul kita lagi. Ibu, apa yang kau bicarakan? Tidak. Ayahmu bilang Yang sudah mati. Dibunuh oleh Xiao Daci. Kau putri Xiao Daci. Katakan di mana Xiao Daci. Aku akan mencarinya. Aku ingin dia mengembalikan putriku. Kembalikan Yang-ku. Yang. Ibu, selama bertahun-tahun ini, beginikah caramu hidup? Jadi, semua yang kubawa untukmu hanyalah rasa sakit. Jika aku tak pernah ada, kau akan lebih bahagia daripada sekarang. Kau tahu apa maksudku? Ibu masih belum sepenuhnya pulih dari kehilanganmu. Memberitahunya yang sebenarnya sekarang. Setelah kau pergi, ibu tak akan bisa hidup. Yang, ibu tak tahan. Kehilanganmu untuk kedua kalinya. Yang. Bawa ibu bersamamu. Tidak. Ibu. Minggir. Ibu, cepat bangun. Ibu. Yang. Ada apa dengannya? Penyakit ibu kambuh lagi. Ibu. Aku Ibu Neil. Ibu lihat aku. Nia. Sudah kubilang awasi adikmu. Bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi? Maafkan aku Ibu. Ini salahku. Yang-ku. Ibu. Dokter. Bagaimana keadaan Xiaomo, dokter? Perjanjiannya. Aku sudah menandatangani perjanjiannya. Jadi begitu Xiao Xinshen meninggal, jantungnya akan menjadi milik Xiaomo. Kapan Xiao Xinshen akan mati? Dokter, kapan dia akan mati? Dokter. Xiao Xinshen, kapan kau akan mati? Xiao Xinshen, kumohon, tolong segera mati. Aku sudah kehilangan satu putri. Aku tak bisa kehilangan lagi. Xiao Xinshen, kumohon. Cepatlah mati.